come between us. Fear, love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hasin SPD, calon penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bualemo. Pada hari ini saya berkesempatan mau mewawancarai salah satu kepala sekolah SMK Mananggung terkait dengan tugas demonstrasi virtual calon penggerak mengenai pengambilan keputusan dan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadikan ibu sebagai narasumber saya untuk mewawancarai tentang kebijakan kepala sekolah dan nilai kebajikan yang biasa diambil oleh seorang pemimpin. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa tanyakan Bu. Yang pertama, bahwa di setiap sekolah itu pasti terdapat beberapa kasus yang biasa yang muncul di sekolah, baik itu kasus berbentuk dilema etika maupun rujukan moral. Kira-kira dengan persoalan-persoalan seperti seperti apa langkah Ibu untuk mengetahui atau mengidentifikasi yang mana kasus dilema etika, yang mana kasus rujukan moral? Tidak ada hal penting atau tata cara identifikasi khusus yang saya lakukan untuk mengidentifikasi yang mana kasus dilema etika, mana rujukan moral. Saya hanya menggunakan cara pandang. Yang pertama hanya dua cara pandang yang saya gunakan. Yang pertama terkait itu etika dan moral. Kemudian yang kedua terkait hukum. Jika itu sudah dilanggar, maksudnya dalam kaitan hukum atau regulasi sudah dilanggar, berarti itu adalah rujukan moral, bukan dilema etika. Terkait banyaknya kasus yang terjadi di setiap sekolah itu, dua kepentingan dua pihak tadi, kira-kira ketika di situ menemukan bahwa sama-sama mengandung nilai kebajikan atau kedua belah pihak itu benar, langkah-langkah apa yang biasa Ibu ambil untuk memutuskan persoalan-persoalan seperti itu? Jika saya dihadapkan oleh dua kasus yang nilai kebenaran yang benar, kedua-duanya yang kita sebut adalah dilema etika, dalam hal pengambilan keputusan itu saya selalu mengidentifikasi berbagai sudut pandang. Dalam hal ini saya melihat atau saya memikirkan secara matang, maksudnya artinya mana dampak yang paling kecil yang dirugikan. Maksudnya jangan kita dalam keputusan yang kita ambil ternyata ada banyak orang yang dirugikan. Jadi kita mencari dampak terkecil. Kemudian dalam mengambil keputusan itu biasa langkah-langkah apa yang mungkin semacam bentuk prosedur yang mungkin sudah paten di sekolah atau paten bagi Ibu untuk mengambil keputusan itu? Yang pertama, jika suatu kasus terjadi, tidak serta-merta kita langsung mengambil satu keputusan. Jadi kita harus mengkonfirmasi dulu. Kita cari apa yang menjadi penyebab dari permasalahan ini. Kita lihat siapa-siapa yang terlibat. Jadi kita undang mereka untuk kita mengkonfirmasi. Iya. Kemudian bersama-sama kita mencari solusi yang terbaik. Langkah yang mana atau cara yang mana yang paling efektif menurut Ibu ketika memutuskan satu persoalan? Yang pertama, yang paling efektif itu yang pertama harus kita lihat apakah solusi dari pemecahan masalah ini sesuai dengan norma yang berlaku, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian yang kedua, kita harus mengedepankan kepentingan umum dan solusinya itu harus bermanfaat bagi banyak orang dan jangka panjang. Kemudian biasanya Ibu dalam mengambil keputusan tentunya ada faktor-faktor yang muncul, ya, baik itu mungkin faktor internal maupun eksternal yang biasanya bisa mempengaruhi atau menjadi sebuah tantangan bagi Ibu ketika mengambil sebuah keputusan. Kira-kira apalagi dalam hal kasus dilema etika itu. Jadi kira bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi demikian? Kita tahu bersama bahwa memang dilema etika itu kan kedua-duanya benar. Ya. Sehingga keputusan yang kita ambil pun agak sedikit sulit kan, karena kedua-duanya benar. Maka seperti langkah tadi, setelah saya melakukan identifikasi masalah, saya sudah mewawancarai yang terlibat, kemudian saya mengajak warga sekolah untuk mencari solusi. Mencari solusi itu maksudnya bukan hanya solusi, jadi kita juga memikirkan dampaknya.
dari situ, dari solusi-solusi yang muncul, kita ambil satu kesimpulan. Nah, berarti kita sudah memfilter mana dampak yang paling kecil. Nah, disitulah yang saya ambil. Ibu biasanya dalam mengambil keputusan itu, ibu biasanya langsung vonis di tempat atau biasanya langsung di tempat, atau ibu membuat jadwal begitu untuk penyelesaian setiap kasus yang muncul di sekolah? Tergantung dari permasalahan. Jadi seperti kasus pelanggaran disiplin kemarin. Kalau untuk yang ringan, kayaknya kita langsung vonis di tempat. Tapi kalau sedang, perlu kita mengambil BAP dulu, begitu juga yang berat sebelum ada vonis. Berarti tergantung tingkat ringan dan beratnya setiap kasus yang muncul. Dilema etika yang muncul. Kemudian ibu, selain ibu sebagai pemimpin di sekolah itu untuk mengambil sebuah keputusan, adakah yang bisa membantu ibu atau mempermudah ibu dalam mengambil keputusan? Kita sebagai warga sekolah, di sini saya selaku pimpinan sekolah itu saya bukan berdiri sendiri, tapi kita kan di situ ada warga, sehingga dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sekolah itu saya tidak bisa memutuskan secara langsung. Kita mempertimbangkan orang banyak, sehingganya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sekolah itu pasti saya selalu melibatkan guru, wakil kepala sekolah, bahkan orang tua, murid, komite sekolah, bahkan mungkin orang terdekat. Iya. Ya, mungkin itu ibu beberapa pertanyaan. Jadi mungkin yang terakhir ini ibu, kira dari hasil pertemuan hari ini, wawancara hari ini, dari berbagai keputusan yang ibu ceritakan tadi, kira hal apa yang bisa dipetik sebagai bahan pelajaran untuk ke depan terkait dengan hasil pertemuan hari ini? Hal yang saya peroleh itu saya ikut belajar dari Pak Harsidun selaku CGP. Jadi di sini setelah diwawancari seperti ini, saya berpikir saya menjadi lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di sekolah. Kemudian dari sini juga saya akan lebih mencari alternatif lagi untuk menjadi bahan pertimbangan untuk solusi permasalahan, sehingga permasalahan itu mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik. Mungkin itu ibu semua pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Saya menyampaikan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadikan ibu sebagai narasumber. Mudah-mudahan pengalaman yang ibu sampaikan ini menjadi sebuah informasi bagi saya juga, yang kemudian bisa mendewasakan saya dalam berpikir secara bijak dalam mengambil sebuah keputusan ke depannya. Terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harsidun SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bualemo. Kebetulan hari ini saya berada di SMA Negeri 1 Mananggu dengan tujuan akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin dalam hal pengambilan keputusan dan nilai kebajikan seorang pemimpin. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pak, hari ini saya memiliki tugas guru penggerak terkait pengambilan keputusan dan nilai kebajikan seorang pemimpin. Yang kebetulan hari ini saya berkesempatan untuk menjadikan Bapak sebagai narasumber saya untuk mewawancarai hal-hal yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak. Yang pertama, di dalam satu lembaga pasti Pak, kasus-kasus yang terjadi pasti itu sudah merupakan hal yang lumrah ya Pak ya. Jadi kira-kira Pak, dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah tentunya bisa berupa kasus yang berbentuk dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi kira-kira untuk mengidentifikasi hal tersebut seperti apa cara Bapak yang dilakukan di sekolah ini? Jadi dalam perjalanan waktu kurun waktu 2 tahun lebih, memang banyak hal-hal, namanya satu lembaga yang mengelola personil yang begitu banyak, tentunya yang namanya manusia pasti ada semacam persoalan-persoalan yang berupa kasus-kasus yang harus memerlukan pemecahan masalah untuk menghadapinya.
dalam hal istilahnya dilema etika dalam hal persoalan, misalnya ada kasus yang dilakukan. Yang pertama kita menganalisis dulu kasus atau apa istilahnya kita kategorikan kasus ini masuk di mana, kemudian dilihat dari berat ringannya pelanggaran. Tentunya kita harus berpikir yang namanya kalaupun ini berupa lembaga pendidikan, tetap hukum umum itu berlaku di sekolah, misalnya berupa hukum pidana dan hukum perdata. Nah, di dalam kasus ini tentunya kita akan mengkategorikan itu dia masuk di kasus mana. Nah, kalau misalnya dia pidana, tentunya tetap kita ada usaha untuk mungkin melakukan pendekatan ke semua pihak, terutama pada pihak yang menjadi korban dari kalau misalnya kasus itu. Memang di pengalaman saya di sekolah ini juga ada beberapa kasus yang mengarah ke pidana. Kadang-kadang ada hal-hal yang bisa kita musyawarahkan di dalam lembaga ini, di sekolah ini. Kadang juga ada yang harus berurusan dengan pihak hukum, karena memang mungkin pelanggarannya yang berkategori yang berat. Di sini juga salah satunya misalnya anak-anak tentunya sudah menganjak pada usia yang mungkin ada yang persimpangan antara remaja dengan dewasa. Tentunya dari pergaulan mereka juga kadang-kadang terlibat dengan yang berhubungan dengan hukum pidana. Ketika diselesaikan, kalau memang tidak bisa diselesaikan di sekolah, mungkin dilanjutkan dengan ke pihak hukum. Tetapi kalau misalnya hal itu masih bisa kita upayakan di sekolah dengan berbagai macam pendekatan kita lakukan ke orang tua, ke masyarakat, kemudian dengan melibatkan semua stakeholder di sekolah, misalnya komite atau masyarakat yang berpengaruh di lingkungan masyarakat tertentu, sehingga lebih banyak kasus itu kita selesaikan secara kekeluargaan. Kemudian Pak, biasanya kan ya namanya kasus Pak ada dua belah pihak yang bertentangan. Jika misalkan di kedua belah pihak itu menunjukkan bahwa kasusnya sama-sama benar Pak, ya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti apa cara Bapak untuk mengambil keputusan? Ya, memang setiap orang yang bersengketa tentunya dua pihak, dan kedua-duanya memang mengaku bahwa mereka itu benar. Ya, bahkan dalam prosesnya itu kita harus memberikan pengertian, penjelasan. Kita mengambil hal yang tidak merugikan, kemudian kita mengambil resiko yang kecil. Jadi kita akan menyelamatkan terutama untuk kepentingan umum. Kemudian Pak, mungkin ada langkah-langkah ya Pak, langkah-langkah atau strategi yang baik yang dilakukan oleh Bapak dalam melakukan hal seperti masalah seperti itu Pak? Tentunya kalau yang kita hadapi adalah manusia, jadi kita pendekatan manusiawi baik secara individu maupun secara kelompok. Ya itu jadi intinya adalah pendekatan. Ya, pendekatan dan komunikasi baik, membangun komunikasi agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, kemudian begitu pula tidak ditentukan salah satu pihak. Jadi mungkin begitu Pak. Iya. Kemudian tentunya sebagai seorang pemimpin dari berbagai macam bentuk kasus, tentu beda-beda cara dalam memutuskan masalah atau penyelesaian kasus tersebut. Tentunya ada semacam strategi yang merupakan andalan Bapak, yang sehingga itu merupakan langkah yang efektif yang dilakukan. Mungkin kira-kira cara seperti apa yang menurut Bapak itu langkah yang efektif yang diambil dalam memutuskan masalah itu? Tentu yang sangat efektif dalam penanganan persoalan itu adalah kita melakukan pendekatan dengan musyawarah itu. Kemudian apabila memang sama sekali tidak bisa, kita artinya kasus yang tidak bisa sama sekali kita pecahkan ataupun kita carikan solusinya, maka mungkin kita sesuai dengan tahapan prosedur yang kita lakukan. Kemudian biasanya Pak, dalam mengambil keputusan terkadang kita terhambat dengan hal-hal yang sifatnya mungkin karena pengaruh internal maupun eksternal, sehingga menjadi sebuah tantangan bagi kita mengambil sebuah keputusan. Apakah dialami oleh Bapak juga seperti itu demikian? Itu kalau masalah seperti itu berulang-ulang saya alami. Tentunya di sini yang namanya
masyarakat kan ada kepentingan berupa apa ya istilahnya kalau kita lihat Mempengaruhi. yang sangat mempengaruhi, terutama seorang yang tampil sebagai pahlawan di masyarakat, apalagi dengan dunia politik. Kemudian ada yang mengatasnamakan lembaga yang bisa menyelesaikan itu yang sering kita hadapi di lembaga ini. Kadang-kadang masalah kecil kalau ketika mereka yang turun mungkin akan jadi besar. Ya. Cuma karena kita juga dekati dengan yang namanya juga lembaga atau mereka berdasarkan organisasi itu mereka mengatasnamakan penyelamat. Ketika saya tidak bisa lagi untuk maksudnya bukan melawan juga mereka, menghadapi mereka. Kadang-kadang saya kan masih ada atasan saya. Masih ada atasan, jadi kita juga minta opini dari sana. Oh iya, jadi kemudian Pak, ketika semacam kasus-kasus demikian, jika Bapak temukan di sekolah Bapak, apakah langsung ditangani di tempat pada saat itu atau dibuatkan jadwal, atau memang sudah ada jadwal-jadwal yang memang sudah direncanakan oleh Bapak setiap seminggu sekali atau sebulan sekali dalam penyelesaian kasus tersebut? Jadi kalau untuk jadwal itu barangkali memang tidak ada yang secara formal, tetapi kalau misalnya sudah ada semacam ada tanda-tanda bahwa ini akan ada kasus, maka kita memang akan misalnya kita tentukan waktunya, misalnya ini masih boleh kita selesaikan 2-3 hari ke depan. Kemudian ini ada masalah yang harus hari ini juga kita selesaikan. Jadi ditentukan oleh kasus yang ada. Kemudian Pak, dalam penyelesaian kasus selain Bapak sebagai seorang pemimpin, apakah ada pihak-pihak lain yang bisa membantu Bapak dalam penyelesaian masalah? Mungkin secara internal. Memang untuk setiap persoalan itu saya sering buat pertemuan dengan guru. Bagaimana persoalan ini kita selesaikan. Ya, jadi di situ kekuatan utama di sekolah ini adalah ada tim yang solid untuk menyelesaikan persoalan. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya di situ juga saya akan tawarkan kepada forum itu, terutama di rapat kecil di guru, langkah selanjutnya apa yang kita lakukan. Tentunya kita ada di sini juga komite yang bisa kita akan melindungi kita atau tempat kita kerjasama dengan mereka, kemudian orang tokoh masyarakat yang berpengaruh yang termasuk dalam stakeholder sekolah ini. Mungkin yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir, kira-kira di pertemuan hari ini saya jadikan Bapak sebagai narasumber dalam persoalan pengambilan keputusan dan kebajikan ini. Kira hal apa yang bisa dipetik oleh Bapak dengan pertemuan hari ini Pak? Jadi dengan pertemuan ini mungkin barangkali bisa kadang-kadang bisa terbuka juga saya untuk harus kemana bagaimana cara menyelesaikan juga kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi intinya pertanyaan-pertanyaan muncul pada hari ini bisa menjadi satu bahan evaluasi dalam memutuskan setiap persoalan ke depannya Pak. Ya, jadi alhamdulillah dengan kita bisa membuat tahapan-tahapan lebih bagus lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, karena memang persoalan ini terutama satu kasus yang susah untuk diputuskan. Dalam arti ketika kita memutuskan ini apa akibatnya, yang sering kita pertimbangkan adalah perjalanan ke depannya seperti apa. Itu yang sering kita dahulukan. Ya, terima kasih nih Pak. Mudah-mudahan bisa berdampak positif ya bagi sekolah yang Bapak pimpin maupun saya sebagai calon guru penggerak. Insya Allah menjadi juga salah satu tolak ukur pengalaman ilmu yang bisa dibagikan kepada saya, yang tentunya ke depan bisa menjadi salah satu bahan-bahan pertimbangan bagi saya dalam melaksanakan juga tugas sebagai seorang guru. Terima kasih Pak atas kesempatannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mars, no, I never